Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Setelah udah lama, ya emang selalu begini sih. Podcastnya emang selalu begini. Plus emang menurut gua juga selain emang kita berdua lagi pada sibuk, terutama gua, emang apa ya? Madrid belum ada yang bisa dibahas banget sih, Bener gak sih? Iya benar. Maksudnya ya so far kita lagi wangi-wanginya gitu loh, lagi wangi-wanginya dan ya alhamdulillah ya sekarang masih top of La Liga, bahkan kemarin baru ngalahin Girona juga. Ini by the way kita take abis pertandingan Real Madrid lawan Leipzig Leipzig. yang dimana Madrid juga menang 1-0 di leg pertama even without Bellingham dan juga nggak pakai striker juga. Ya bener-bener common Real Madrid season musim ini lah, nggak ada striker, nggak pakai center back. Center backnya Nacho sih cuman Bukan back ya yang terbaik lah maksudnya. betul betul bukan back yang terbaik kayak Rudiger atau Alaba, even Militao juga ya yang masih cedera juga. So by the way jangan lupa juga buat kalian follow Twitter kami dan juga Instagram juga sebelum kita lanjut ke pembahasan topik ya. Ini gue jujur sebenarnya nggak tahu sih mau bahas tentang apa secara keseluruhan. Ah, Cuman mungkin pertanyaan gue simpelnya tentang lo ya. So far gimana nih? Lo puas gak dengan seasonnya Real Madrid musim ini, terutama di bawah asuhannya Carlo Ancelotti gitu? Gua sejauh ini sih emang eh, ya di luar dugaan sih. Terus Hmm. sama sempet sempet kaget juga dengar kabar dia diperpanjang kontrak itu. Gue kira bakal diputusinnya di akhir musim gitu. Biasanya Hmm. board board Madrid tuh yang kayak begitu gitu. Yang apa-apa tuh biasanya akhir musim atau gimana nunggu evaluasi dulu, nggak jarang maksudnya. Terus itu kan juga diambang juga kan, kok waktu itu katanya mau mau Xabi Alonso atau ada Nagelsmann. Udah mau ke Jerman dulu, apa Hmm. lupa lupa. Pokoknya kayak ada mau pergantian pelatih mesti 2024 nanti. Ya ternyata board Madrid ganti rencana lagi, jadinya Ancelotti diperpanjang. Terus sejauh ini yang sebelumnya gue emang gak mau dia lanjut terus, dia sejauh ini malah Dia jauh. bisa ngebuktiin gitu ya. Emang bener dia ngebuktiin ya dia emang bener layak diperpanjang. Terus eh itu malah jauh dari ekspektasi gitu. Ekspektasi lu. Nah, iya maksudnya kayak Militao maksudnya back terbaik kita, sama kadang-kadang eh Vini gitu yang gitu-gitu sebelumnya awal musim maksudnya sempat cedera juga, beberapa pemain beberapa pertandingan gak main kan, Hmm. maksudnya Hmm. gak eh, tapi masih tetap bisa survive gitu sampai sejauh ini. Terus kita juga Hmm. bisa apa di top of table La Liga dan punya poin liga terbanyak dari top 5 Liga Eropa. Yang paling banyak tuh Real Betul. Madrid 1, bawahnya tuh Inter kalau digabungin maksudnya ya. Bawahnya Inter karena Inter 60 sisanya ya. Gue lupa ada. Pokoknya sejauh ini emang patut diapresiasi maksudnya Hmm. pencapaian Ancelotti sejauh ini. Uh, Terus mungkin kalau nanti bahas-bahas maksudnya yang krisis-krisis back itu nanti lagi ya. Ya mungkin ini sejauh ini dong gue dikit Hmm. Hmm. tentang Ancelotti. Mungkin balik abis ini ke lu yang, karena lu kan juga salah satu yang paling Ancelotti tetap Ya, setia. GoPro. Cuma gua juga sama kayak lu sih. Maksudnya lebih ke gak expect kita bakal sejauh ini gitu loh. Maksudnya plus as you know statistik kita di La Liga tuh bagus banget. Salah satu tim paling sedikit kebobolan, bahkan kemarin tuh sampai Januari tuh kita hampir menyamai Barcelona musim lalu yang 9 atau 10 kebobolan doang gitu. Dan juga itu yang ngebikin gua kaget adalah masalahnya orang tuh mesti ingat Madrid tuh bisa ngejaga rekor clean sheet itu tuh bukan karena satu kiper tapi karena dua kiper. Ya Ya, ya. beside emang Lunin emang lagi on fire, cuman lu nggak bisa pungkiri beberapa match bersama Kepa kita juga clean sheet. Di samping emang Rudiger main bagus, cuman ya tetap lah defensif itu kan bukan cuman tentang seorang pemain, tapi gimana bisa menjaga kesolidan di bagian lini belakang gitu, gimana bisa tetap menjaga kestabilisan di bagian lini belakang gitu kan. Dan menurut gua ya itu bener-bener gila banget sih. Dan so far ya menurut gua Ancelotti secara nggak langsung udah membuktikan PR dia dari 2 musim lebih tepatnya Iya. akhirnya terwujud di periode ketiga gitu. Maksudnya kayak dia tuh wujudin kayak oke, kita bakal perbaikin defense kita dari musim pertama. Maksudnya musim pertama dia balik lagi ya,
habis itu Iya. musim kedua, dan akhirnya baru terwujud sekarang gitu. Even without Militao, kita main nama Rudiger dan Carvajal bisa segesit itu yang biasanya kita kritik juga. Dan juga ya how Ancelotti bisa adaptasiin beberapa posisi pemainnya, itu yang ngebuat gua amazed. Di samping emang eh scoutingnya Madrid emang bisa pinter nyari beberapa pemain yang emang emang potensi gede. Contoh Tchouaméni itu bisa jadi center back, dia mainnya bagus banget. Bahkan kemarin lawan Leipzig eh mainnya gila banget. Ya banyak yang bilang prime Desile gila. Terus habis itu Camavinga bisa jadi left back, even Valverde musim lalu jadi right wing, dan sekarang jadi benar-benar pemain kreatif banget. Bahkan musim ini tuh jadi dia tuh salah satu pemain midfielder yang kreatifnya bagus juga, di samping Toni Kroos ya emang unstoppable musim ini. Gila sih Toni Kroos. Gua nggak bisa bilang berkata banyak lah apa-apa lagi tentang Toni Kroos, karena ya ada kemungkinan musim ini dia cabut atau bahkan pensiun. Cuman sekarang sih lagi diambang tentang kontrak ya. Seingat gue tuh Fabrizio juga ngomong kan, dia bilang gue belum mutusin Iya. tentang kontraknya dia Hmm. musim ini gitu. Jadi ya I hope so. Menurut gua nggak ada salahnya juga kalau misalnya Toni Kroos even masih main, dan juga Luka Modric ya. Ya gua sih ngerasa as long as mereka ngerti posisi mereka, mereka tahu kayak squad ini tuh lagi berjalan ke dalam regenerasi. Dan Iya. menurut gua musim ini regenerasi kita berjalan Iya. drastis, bagus banget gitu loh. Ya Iya, gua gak ada masalah gitu, kayak gak ada masalah. Cuman ya as long as mereka tahu the position, ya lu mesti tahu mungkin ada prioritas lebih penting dibanding lu sekarang gitu. Cuman ya so far gue seneng banget. Salah satu tim paling subur di La Liga juga, iya. ngalahin Girona 2 kali di Montilivi bahkan di Bernabeu, dan juga jauh dari Barcelona 10 poin. Yes, liga belum berakhir of course, karena masih ada beberapa laga lagi. Yang penting gue udah happy kita bakal ketemu Atletico Madrid. Karena Iya. menurut gue musim ini tim yang benar-benar bisa nyusahin Madrid adalah Atletico Madrid, dan gue respect dengan mereka. Gue selalu respect lah musim ini. Even gue benci banget mereka, cuman ya menurut gue musim ini bisa dibilang derby Madrid jadi lebih seru sih gitu loh. Jadi lebih Iya. menarik lagi gitu. Dan yes, shout out to Simeone. Bahkan Simeone juga gue terkadang suka juga dengan press conference dia. Dia humble, tumben Nah, banget. Gue nggak tahu, mungkin dia nemu resep gimana ngalahin Madrid. Oh, gue humble aja lah. Dia di press conference selalu bilang, iya gue beruntung aja bisa ngalahin Madrid. Abis itu kayak tentang Jude Bellingham juga dia bilang ya he's a fantastic player, bla bla bla. Ya yeah, he's good. I hope kedepannya juga bakal bagus buat Atletico. Cuman ya gue sih berharap musim ini, sebenarnya gue berharap targetnya sih La Liga sih sebenarnya. Gak ada, belum belum gue belum kepikiran tentang UCL sih. Even sama. banyak orang sebenarnya yang gue cukup kaget, banyak orang tuh lumayan menjagokan Real Madrid, tapi mereka tuh kurang tahu sebenarnya Madrid ini tuh gak ada striker gitu loh. Iya. Nah, lu setuju nggak sebenarnya problemnya Real Madrid musim ini, setiap kali kita main itu tuh problemnya mungkin hanya di sisi ofensif. Even kita nyetak gol banyak, yes of course, cuman di sisi ofensif karena gak ada striker murni gitu. Lu setuju gak sih tentang hal itu gitu? Iya, emang itu emang yang paling 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 bener, yang masalah terbesarnya gitu. Karena Mm-mm. kalau misalnya mau ngandelin Jose Lu tiap match, kayak dia bukan pemain yang bisa 90 menit main mungkin ya, karena kan Mm. umurnya juga gitu maksudnya. Dan level dia emang menurut gue segitu sih, maksudnya kayak Ya, ya udah segitu, emang ya segitu. kayak masuk Mm-mm. masuknya kayak misal menit-menit segini emang bisa nolong, dan Mm-mm. nolongnya kayak beberapa menit aja gitu, bukan yang emang mainnya sebagai starter kayak mungkin kayak pemain modelan si yang masih muda muda tuh Endrick atau Mm-mm. Mbappe gitu maksudnya, atau Osimhen, Vlahovic, you name it lah maksudnya. Ya kayak gitu doang. Jadi kadang-kadang pun apalagi sekarang maksudnya Rodrigo sekarang lagi belakangan ini lagi kurang banget maksudnya, produktivitas. Inconsistent. Ya golnya maksudnya belakangan match, maksudnya match ya. Kalau misal statistik overall musim ya ya oke lah. Oke Cuma oke. match belakangan ini maksudnya dia Mm-mm. kelihatan emang pengen buat dirinya lebih confident lagi. Mm. Dia pengen nyetak gol gitu. Emang nilai plusnya Rodrigo sih dia kayak ngepres gitu. Cuma ya kalau kita ngebahas ke masalah striker gitu-gitu emang sebenarnya kita juga kurang klinis maksudnya, apalagi Mm-mm.
sekarang yang nggak ada Bellingham tadi malam gitu kayak match semalam gue ngeliat bener-bener di match babak pertama tuh kayak clueless banget gitu. Hmm. Terus Brahim pun yang emang mungkin dia kan mungkin bukan yang tipe-tipe maksudnya kayak Bellingham gitu. Mungkin dia kan yang Hmm. tipenya kayak 3 orang itu aja, maksudnya si Vini Rodrigo tuh ini orang tipenya mirip-mirip, bukan yang semodelan kayak Bellingham. Bellingham. Jadi mungkin jadinya agak-agak struggle juga kita di babak pertama. Itu Gak emang ada kelihatan. kreativitas ya mungkin lebih Iya, tepatnya. jadinya terus kadang-kadang Vini masuk ke dalam udah nusuk ngirim bola ke tengah gak ada orang gitu. Jadi Hmm. emang masalah striker kita emang bener-bener parah banget gitu. Terus kayak uh, ya bukan berarti nggak ada, maksudnya emang di squad utama emang cuma maksudnya Jose lu doang kan striker Hmm. murni. Cuma kan kita juga punya pemain di akademi yang bisa dimanfaatin. Cuma Hmm. Ancelotti nggak milih itu, maksudnya lebih manfaatin tetap pemain di squad utamanya. Tapi Hmm. emang kayak Jose lu pun juga bisa diandelin, maksudnya kalau Hmm. misalnya kita lagi buntu lawan tim-tim low block, dia bisa nyundul gitu bola-bola Yep. atas Hmm. ya oke gitu. Enggak, karena sebelumnya pun pas ada Benzema maksudnya ya tetap ada yang kurang gitu. Hmm. Karena Benzema beberapa kali juga kita mungkin kalah atau sering kesulitan, padahal itu tuh ada Benzema di situ, Hmm. kombinasi Benzema Vinicius, tapi tetap ada yang kurang. Nah sekarang kekurangan itu ditutupi sama Jose Lu, kayak yang awal-awal kita omongin itu. Hmm. Jose Lu yang bener-bener ngebantu banget gitu. Hmm. Jadi eh, ya emang masalah striker juga jadi masalah terbesarnya juga di Madrid Yep. musim. Tadi ngomongin soal lu pemain akademi, sebenarnya even gua pro Ancelotti, gua tetap masih ngekritik dia. Terutama ada beberapa laga gue lupa yang waktu itu laga yang harusnya tuh lu mainin La Masia lagi, kenapa jadi Barcelona, La Fabrica aja gitu kan, harus pemain La Fabrica, at least pemain akademi gitu. Contoh strikernya mungkin Alvaro ya kan, atau misalnya ada beberapa lu bisa tarik gitu di situ, cuman gak dilakuin sama dia. Dan menurut gua itu yang bisa gua kritikin sih. Emang ada beberapa permasalahan rotasi dari pemain akademi yang ngebuat Madrid tuh beberapa pemainnya emang banyak yang cedera juga. Tapi emang ada juga momen dimana Madrid center back-nya pada cedera, mau mengambil pemain akademi, center back-nya juga pada cedera juga gitu. Jadi kayak, Iya. well, so far as long as Ancelotti, gue sih senang, maksudnya kayak, ya itu tetap gue kritik tentang hal itu. Emang Ancelotti just being Ancelotti. Bahkan waktu itu sempat kita ngadain space bareng sama set piece ya, yang dimana Iya. dia fans Bayern Munchen. Dia bilang juga dulu Ancelotti juga sempat ribut sama beberapa akademi pemain Munchen. Gue lupa Kimmich atau siapa, gue lupa. Iya, eh Ya permasalahan gameplay atau positioning atau gimana gitu. Dan ya mungkin emang Ancelotti agak sedikit ego tentang dalam memilih pemain ya. Salah iya. satu contohnya sih menurut gua Brahim Diaz sih, waktu awal musim gitu, dimana Rodrigo nggak works, Ancelotti tetap maksain Rodrigo terus menerus. Dan akhirnya Brahim Diaz tuh even udah mainin 2 laga bagus tapi masih tetap gak jadi starting. Iya. Oke, tiba-tiba akhirnya si Ancelotti di laga ketiga dia main bagus, dia baru ngakuin iya Brahim Diaz mainin excellent, fantastic job gitu dan lain-lain. Dan menurut gua satu sisi emang si Ancelotti ini punya egois seperti itu, gua rada bersyukur sebenarnya. Tapi tergantung balik lagi ke pemainnya gitu. Karena dia emang tetap maksa Rodrigo, cuman itu demi kebutuhan kebaikan confidence-nya dia balik lagi. Makanya waktu itu dia sempat tune in kan, beberapa kali dia nyetak gol waktu Vinicius lagi cedera tuh kan. Dia beberapa kali nyetak gol dan banyak ya, menurut gue itu karena emang kepercayaan Ancelotti kepercayaan yang dikasih sama Ancelotti ke pemainnya gitu. Ya emang rada bagus, cuman ya begitulah Ancelotti gitu, just being Ancelotti. Cuman ngomongin soal striker, mungkin kita agak sedikit geser sedikit tentang, kalau kata seputar Madridista tuh, seputar Madrid, dia tuh bilang si beliau ya kalau nggak salah, Beliau. si beliau Si Doi. si doi ini kabarnya sedang apa ya, sedang sedang lagi digencar-gencarkan oleh media lagi. Uniknya, yang menurut gua beda dari musim sebelumnya, yang ngeberitain pertama kali bukan dari media Spanyol, tapi Iya. dari media Perancisnya langsung. Bahkan lu juga nge-tweet bilang eh
si siapa namanya? Bahkan Santi. salah satu si Santi itu salah satu orang yang emang deket banget dengan kliennya Iya, Mbappe gitu kan. iya emang. Jadi so far menurut lu gimana nih update tentang si kura-kura itu, si Doi? Tadi gua udah nyinggung nama dia lagi, udah fuck it lah si Mbappe bangsat itu. Gimana? Ya gue kaget sih pas denger enggak pas saya kagetnya ternyata masih stuck juga, cuma gue Hmm. nggak kaget keluarganya tuh bener-bener yang ngehambat ini orang. Hmm. Ternyata gue baru menyadari maksudnya kenapa Santi tiba-tiba bilang begitu, karena emang itu keinginan atau desire pemainnya. Emang Mbappe tuh ngerasain ini waktunya, Hmm. maksudnya gua harus, ini waktunya dari gue bener pengen pindah. Tapi itu ada baik lagi, ternyata yang bikin nunda lagi ya udah keluarganya Hmm. ternyata. Apalagi Madrid nawarin signing bonusnya tuh lebih lebih rendah dari yang tahun sebelumnya, maksudnya yang kemarin ditipu itu. Hmm. Kalau nggak salah kemarin tuh 130, tapi pokoknya sekarang tuh nggak ada jumlah pastinya, nggak disebutin, cuma lebih rendah dari 130. Terus yang gajinya itu 25 per musim, kemarin ditawarin musim yang ditipu Iya, itu, sekarang sekarang lebih rendah turun. lagi, di Tapi bawah 25, cuma nggak ada ini pastinya gua kapan. gua mau sorry gue potong deh. Gue mau nanya deh, itu alasan emaknya itu juga menghalangi Mbappe? Emaknya ini juga minta bonus dari PSG itu gak sih? Yang sebenarnya Mbappe nggak mau kan? Gak ada masalah, gue nggak nerima gitu. Ada benernya nggak kayak gitu? Kalau yang gue lihat emang kayaknya emang keluarganya sih emang pihak, emang kubunya Mbappe, kliennya ini emang agak greedy sih gue Hmm. lihat-lihat. Bahkan emaknya pun yang di media dibilang katanya gue ngedukung Mbappe, ya ternyata di balik layar juga sama aja, Oh. bapaknya emang mata duitan juga. Jadi eh, makanya kemarin gue baru baca itu dari jurnalis Relevo gitu, kayak dia ngejelasin latar belakang ibunya gitu, dia kayak pokoknya Hmm. ngegambar kurang lebih si ibunya ini juga sebenarnya mirip-mirip kayak Florentino Perez kalau lagi Ah. bernegosiasi. Jadi dia bukan orang yang bego juga atau gampang malah dia lebih pinter dari orang-orang klan-klan di dalamnya, maksudnya, atau mungkin orang-orang yang di luar sepak bola yang lu kira maksudnya si ini siapa, misal si yang Glazer mungkin di Hmm. MU, oh dia jago nih gitu sih. Ada yang lebih dari dia dalam hal negosiasi, maksudnya dan Dia itu dia tuh bis dia dia ngerti tentang bisnis loh. Talk about business is understand it. emaknya Mbappe tuh itu. Hmm. Jadi yang bikin emang itu ya itu yang sekarang hambat si emaknya Mbappe, karena dia emang butuh banget duit. Terus gue nggak tahu sih tawaran pihak PSG sekarang duitnya berapa lagi. Kalau Hmm. gede-gedean lagi sih gue eh, bakal gak kaget juga kalau dia tiba-tiba perpanjang kontrak lagi di Hmm. PSG. Cuma keinginan, pokoknya yang bikin gua percaya Mas Santi juga, maksudnya make sense gitu, jadi masuk akal, karena ternyata emang Mbappe-nya udah bilang ya ini waktunya gue. Jadi ya kalau misal Mbappe-nya gitu dia masih bisa disetir sama orang tuanya atau anaknya sendiri, ya bakal tetap stay di sono terus. Cuma Hmm. kalau dia emang tegas bisa ini sih, bisa pindah maksudnya ke Real Madrid tahun musim panas 2024 maksudnya. Iya, iya, iya. Menarik sih, soalnya gue juga kaget sih, maksudnya kayak ini saga ada lagi gitu dan selalu happening di Januari gitu kan. Ya Januari kan kalau nggak salah, correct me if itu I'm wrong. itu, itu juga kayak misalnya apa ya, ada maksudnya ada konspirasinya dikit. Waktu itu pop up naik juga pas si siapa ya, si Haaland kalau nggak salah dia menangan Nggak, ya ya ya, menang best award ya, best player award yang ya. siapa yang di Qatar itu. Oh, Eh, Globe Globe Award kalau nggak salah. eh, Kalau nggak salah gara-gara itu juga ada yang bilang katanya Ke namanya trigger. ketutupan dia, jadi dia pengen naikin lagi ya, dia bilang gitu. Hmm. Iya, ya, menurut gue itu rada make sense sih. Kalau Ya misalnya emang PR kayak gitu emang iya ya masa. PR kayak gitu mungkin masuk akal, bener ya, itu pekerjaannya media dan menurut gue juga dari PR-nya si Mbappe menurut gue masuk akal sih buat menaikkan nama dia lagi. Dan menurut gue sih maksudnya logikanya ya seluruh fans sepak bola pun juga ngerti gitu, kayak lu kalau mau survive ya lu harus keluar dari liga itu. Ya sebenarnya kita nggak bisa ngomong seperti itu karena itu terlihat bagi fans lain tuh, oh lu terlalu bias karena lu fans Madrid, that's why lu ngomong kayak gitu ya. You can say that to me. Oke, lu nggak apa-apa, lu bisa ngomong hal itu kepada gue. Cuman lu bisa nanya ke fans-fans sepak bola lainnya, even jurnalis lainnya, Ya, ya gimana how to saving his career. Ya is the only way, ya just leave the PSG gitu, Paris Saint-Germain, because karena menurut gue dari sisi squad PSG pun ini tim tuh sebenarnya emang lagi mencoba buat healthy regeneration sih, karena emang banyak banget pemain muda yang dibeli. iya. Gonzalo
Gonzalo Ramos, ya benar, Gonzalo Ramos, bahkan Ousmane Dembele is still young for me. Ya maksudnya udah umur-umur mau mateng. Abis itu ada Kang In Lee juga, ada Ugarte, abis itu Oh, siapa beberapa pemain mudanya juga. yang baru tuh si DM Brazil Oscardo apa BM itu maksudnya yang berpotensial juga tuh gue liat. Iya iya iya, ada juga si center backnya gue lupa lagi siapa. Dan masih So, banyak dia pemain mudanya. dia ngincer jual Leny Yoro yang lagi rame Iya juga iya, tuh. itu Lenioro tuh. Permasalahannya Lenioro waktu itu kan sebenarnya media Barista juga pernah nge-tweet tentang Lenioro ya. Iya. Menurut gue pribadi sih dia masih raw. Gue sih masih ngerasa dia masih raw. Masih raw tuh maksudnya masih mentah Masih banget, masih mentah. masih masih still young, cuman the potential is very big. Potensinya gede banget gitu. Gua ngerasa ya mungkin ada vibes mirip Rafael Varane waktu di Lens gitu. Cuman ya emang agak-agak gambling sih yang namanya Madrid kalau transfer tuh, apalagi kalau when it comes to the club like Madrid ya pasti kalau ngincer pasti harganya bakal tinggi gitu. Kalau lu nggak ngincer, kemungkinan musim depannya kalau dia masih main bagus lagi harganya makin 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat lebih tinggi gitu. Jadi ya menurut gua masih masih perlu dipertimbangkan lagi. Tapi kalau menurut gua misalnya lu mau gak Bang Diego, gue butuh center back baru gitu. Iya, iya. Karena mungkin kita bakal bahas sedikit tentang beberapa defensive line ya. Karena menurut gua musim ini emang jelas kita defensive line-nya udah cukup solid, terutama adanya Rudiger, abis itu ada Andre Lunin yang mainnya fantastis banget. Cuman as you know, ada kapten dari klub kita yang lagi dihujat berkali-kali yaitu Nacho Fernandes. Dan menurut gua pribadi emang it's time to go sih. I don't know, it's time to go man. I mean masih banyak pemain lain yang menurut gua bisa melebihi ekspektasi levelnya dia gitu. Bahkan waktu lawan Leipzig kemarin gue juga nonton, gue nggak nonton full, cuman gue nonton highlight beberapa kalinya dan ada beberapa kali kesempatan dia positioning defense itu ngaco banget, bisa kalah position sama Sesko. Itu bisa gua kritisi banget Nacho ini. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya butuh center back baru, it's the right time gitu. Cuman gimana menurut lu tentang Nacho Fernandes ul? Bahkan pas yang di match Leipzig itu dia kayak kena counter attack kayak panik gitu Iya kayak iya. kelaparan kayak pak maksudnya kebingungan gitu karena dia tinggal sendiri atau berdua sama Anehnya tuh beda dengan Chouameni, the center defense midfielder, main center back, dia tenang gitu loh. Itu yang gue bingung gitu. Dan even you are a captain gitu. Jadi kayak ya gue nggak mau mengkritisi terlalu parah sih. Cuman maksud gue ya I think di musim justru ini he's the problem gitu. justru juga emang sisinya dia bagiannya dia maksudnya kalau kerjaan tuh bagiannya dia yang di cover sama si Chouameni terus gitu yang di yang tackle krusial yang itu tuh di bab pertama gue inget tuh Hmm. yang di sliding kotak penalti itu kan berbahaya banget. Itu kan harusnya kan tugasnya Nacho tapi dia ketinggalan maksudnya di belakang Yep. terus kalau misalnya emang ini bagi gue juga emang dia tuh sebenarnya squad player gitu bukan Hmm. yang jadi starting tiap match gitu. Hmm. Jadi misalkan kalau misalkan kayak waktu dulu maksudnya beberapa kali misalkan, Nacho mainnya bagus, Nacho mainnya bagus. Ya dia emang bisa bagusnya 1 match 2 match paling ya 2 match gitu. Nggak mungkin dia bisa konsisten uh, di match-match berikutnya secara beruntun atau kayak modelan siapa gitu yang mungkin yang kayak Cruz yang udah tua Yep. tapi tetap konsisten. Nacho emang kualitasnya ya udah segitu doang gitu. Uh, Bagus pun ya kayak kali pun bagus dia kayak ngelonjak kayak orang-orang tuh kayak terpukau, bagus banget sih ini ya, Betul betul. sampai jadi pemain muda tersingkirkan daripada si ini mungkin milih tahu dulu ini mending si ini gitu. Padahal dia nggak tahu kalau misalnya emang nih orang jadi starter tuh nggak setiap match begini Betul dan betul. orang-orang jadi ngeliatnya baru sekarang gitu. Iya. Eh, Dan oh sorry gue potong. Dan menurut gue mungkin ya kalau ini gue agak baik sedikit ya dengan Nacho Fernandes. Emang comparing defensif dia terbaik itu emang sama Militao gitu loh. iya Sisanya dia gue gak tahu kenapa belum nemu sama Rudiger, sama Alaba, sama Chouameni, even sama Carvajal gitu kayak ya belum pernah sih di center back gitu loh. Jadi lanjut ya. Menurut gue iya itu. iya terus maksudnya kalau misalnya gue lupa dulu gue pernah ngomongin kayak udah lah maksudnya ini mending kayak di benchnya gini-gini kayak orang-orang marah itu legend tahu gini-gini sekarang Hmm, mungkin mereka jadi gue malah terbuka. ngeliatnya dia maksudnya lucu aja gitu ngeliat sekarang malah lu maki-maki gitu
ini pemain gitu. Dulu kalau misalnya ada yang ngekritik gini-gini, kesannya kayak ngebenci, Iya, dikiranya iya. eh dengan apa ini kan, dengan label maksudnya ini, kita ini tuh legend kita Iya. one man club ya, maksudnya sekarang udah terbukti ya, orang jadi tahu gitu maksudnya ya, lu bertahan lama atau se legend gitu ya, tetap kita lihat performa atau kualitas sebagai pemain gitu. Mm. Ya Gua sekarang uh, gua setuju sih, maksudnya terkait tentang kritik ya. Maksud gua, well, itu perspektif orang beda-beda. Silakan deh, lu misalnya nggak mau mengkritik seorang legend ya silakan. Cuma menurut gua pribadi ya, ketika lu berada di fans seperti Real Madrid yang dimana standarnya selalu tinggi dan selalu pasti kena kritik, even Cristiano Ronaldo, salah satu legend terbesar Real Madrid aja itu kena kritik gitu loh, di klubnya sendiri gitu loh, disorakin sendiri gitu loh. Jadi menurut gua emang lu udah harus live it with it, kayak lu udah harus hidup dengan hal itu gitu loh. Ya, legend doesn't give a fuck mau lu legenda, mau lu abis nyetak 3 gol match kemarin tapi tiba-tiba match ini lu main jelek, ya lu kalau misalnya main jelek ya menurut gua lu harus kena kritik. Doesn't mean apa ya, doesn't mean lu oh ya udahlah dia legend, udahlah lu mesti ngertiin dia. Oh enggak lah, gila. jadi Marcelo last season kita kritik apa kurang apa itu, gua kritik Marcelo. Carvajal deh, gak usah jauh-jauh, Carvajal deh musim lalu menurut gua ya, ada yang bilang emang ya itu karena kalah ke transisi dan lain-lain. Enggak kok, lu bisa lihat perbedaan defensifnya, sumpah beda banget dibanding musim lalu sama musim ini. Well, satu sisi mungkin karena emang Ancelotti udah perbaikin sisi defensif gitu. Cuman emang jauh banget gimana Carvalho defensifnya dari musim lalu. Bahkan offensively musim ini dia tuh gila banget dan bagus banget. Tapi ngomongin soal kritik, kita dulu tuh sempet eh, ngebahas tentang satu pemain yang dulu sempat dikritik banyak orang, cuman pada akhirnya sekarang dijadikan pahlawan. Bahkan kemarin menyamai save-nya Courtois dengan 9 save di UEFA Champions League. Salah satu save terbanyak Real Madrid dari musim, correct me if I'm wrong, gue lupa 2012 I think, gue lupa. Yaitu Andre Lunin, yang dimana kami mengakui, kalian bisa coba cek tweet kami tidak pernah berkata kalau dia adalah pemain jelek. Kami cuma bilang lebih baik di loan karena sayang potensinya. Dan lu bisa cek di Twitter, Dan menurut gue emang ya benar gitu. Maksud gue pribadi melihat dia emang waktu awal direkrut Madrid, gue nanya nih siapa sih ini pemain gitu kan, kayak siapa sih ini, tapi tinggi banget nih orang nih. Cuman emang masih kurus kerempeng gitu kan. Dan gue ngeliat, oh bagusnya dia adalah dia udah buktiin, maksudnya di Ukraina dia dapat Golden Glove Under 20 World Cup gitu. Ya even balik lagi, bagi gua defensif itu nggak cuma seorang satu pemain, tapi tentang gimana lu bisa memanage defensive line lu bisa bagus gitu loh. Dan menurut gue itu udah jadi salah satu CV bagus buat Real Madrid ngerekrut dia. Apalagi kalau nggak salah itu dia tuh datang setelah Courtois datang. Kita ngerekrut jatuhnya tuh kayak kiper Courtois Golden Glove World Cup 2018. Setelah itu nggak lama Lunin kita rekrut juga gitu. Dan pada akhirnya dari beberapa musim, even ceweknya Lunin tuh salah satu yang paling vokal banget ya. Pokoknya dia paling cerewet lah. Kalau lu banyak banget momen dimana dia kayak membuka question di Instagram, ditanya kayak gimana pendapat lu soal Andre Lunin, apakah menurut lu harus stay atau gimana bla bla bla. Dan ceweknya bilang ya kita mau main di klub yang emang dikasih jam terbang. Dan menurut gua musim ini dia benar-benar dikasih jam terbang, bahkan mengalahkan Kepa Arrizabalaga, yang dimana gua nggak tahu ya itu rencananya Perez mungkin. Ya menurut gua pribadi gua nggak ada masalah sih sebenarnya kalau lu ngerekrut Kepa. Gua nggak pernah mempermasalahkan merekrut Kepa tersebut. Yang gue permasalahkan adalah kenapa lu nggak nyoba Lunin beberapa laga gitu. Well, kalau lu ngerekrut Kepa, menurut gue agak solusi good solution, karena mungkin kalau lu mikir jangka panjang ya, anggaplah tiba-tiba Lunin cedera juga. Oh ya udah kita pakai Kepa gitu, fine. Cuman somehow banyak yang bilang Kepa datang itu malah nge-push Lunin tuh buat jadi makin lebih baik gitu. Dan musim ini gila, permainannya bagus banget gitu. Dan
Bahkan banyak orang juga banyak bilang gue lebih nyaman kalau kiper kita tuh Lunin dibanding Kepa gitu. Dari gaya geriknya, dari kenyamanan dia, dari fokusnya dia dan lain-lain. Well, gue setuju tentang hal itu. Cuman doesn't mean lu bisa mengkritiki Kepa lebih banyak. Karena menurut gue pribadi, kalau gue jadi lawyernya Kepa, lu nggak bisa terlalu mengkritik seorang kiper lah, terlalu berlebihan seperti itu loh. Karena menurut gue, ya oke, fine, we hate him because sometimes he make a mistake because the blunder yang dia buat gitu. Cuman lu mesti ngerti ini musim pertamanya dia di Real Madrid, kondisi klub beda banget dari Chelsea, bahkan atlet klub, dan juga di Real Madrid lu punya pressure gede. Dan biasanya di Chelsea, even di Chelsea dia dari kiper pertama jadi kiper kedua gitu loh. Jadi menurut gua nggak bisa terlalu dikritikin banget karena emang Kepanya juga masih adaptasi. Sedangkan lu beda dengan Lunin yang dimana udah 3 tahun emang dia nggak main jadi starting terus, bahkan mainnya juga dikit. Cuman dia udah ngerti bagaimana kultur klub, bagaimana defensif permainan pemain, bagaimana mengorganisasikan defensif gitu ya. Jelas jauh beda gitu. Of course Lunin punya jam terbang lebih banyak di Real Madrid, bukan di Liga Eropa atau Liga ya, beda dengan Kepa gitu. Cuman ya itu Lunin punya jam terbang lebih banyak di Real Madrid tuh. Dan musim ini gila banget man. I can say thank you enough because Lunin gitu. Kita kehilangan kiper di musim ini, salah satu kiper bagus di musim ini, dan tiba-tiba Lunin came in dan save the day gitu. Jadi menurut lu gimana tentang Lunin? Kalau nggak salah lu sempat bilang juga distribusi bolanya bagus ya. Iya, itu nggak salah juga kita berdua bang. Gue Hmm. ngeliatnya soalnya tweetnya ada satu tweet kayak ini, bukan gue nge-tweet, cuma lu bilangnya juga sama Yap. kayak gitu. Itu juga gue udah notice sama aware pas zaman Zidane juga, maksudnya dia Hmm. beberapa kali main. Karena Courtois sih maksudnya kalau ngebuang bola kan ke depan terus Dia yang asal dapat swiper, emang swiper ya goalkeeper aja udah. ya asal ngebuang gitu aja biar uh, ini. Tapi kalau Lunin maksudnya beda. Kalau maksudnya ini ya, emang beberapa kali kayak misalnya dia maunya maksudnya ke temennya malah jadinya out gitu. Cuma Hmm. itu yang gue lihat itu kondisinya emang kena press terus mungkin dia juga Betul. masih gugup. Maksudnya dia gugup bukan yang kayak belakangan ini, karena belakangan ini atau yang ini yang pas waktu yang passing ke Valverde itu yang paling Hmm. bagus banget, itu hampir hampir jadi assist maksudnya. Itu tuh dalam kondisi kondisi tenang dia udah kayak udah terbiasa jadinya. Ya itu maksudnya kalau dalam kondisi stabilnya dia kayak begitu, bukan yang hampir kayak asal-asal buang atau kayak De Yap, Gea yap. gitu Hmm. tiba-tiba ke samping buat dia masih tetap nyoba buat geser bolanya buat nyari Hmm. ke temennya, ataupun biasanya kalau Betul, kalaupun betul. depan maksudnya kayak Courtois ya Hmm. itu tuh nyampe ke temennya bukan ke musuh. Hmm. Jadi emang itu plusnya Kepa yang pas gue lihat beberapa kali main dulu, masih walaupun gak sering tapi gue ngeliat masih ini bedanya ini banget ya, masih daripada Cortez emang maksudnya Plusnya ini maksudnya plusnya Lunin kali. Tadi lu ngomongnya kayak Pak. By the way, iya. ya, ada plusnya dia kalau diisi bola nyampe mulu ke temennya, maksudnya Yap, kalau yap, 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 yap. asal buang aja terus Oh. jadi enak, maksudnya jadi temennya jadi nggak ribet gitu. Dan itu Itu bisa jadi opsi serangan juga buat kita gitu kan. iya, Heeh. itu maksudnya nilai plusnya si Lunin sih. Hmm. Gua setuju tentang hal itu. Gua juga rada lupa sih sebenarnya. Gue pernah nge-tweet itu. Cuman emang ya gua nggak bilang dia sebagus Ederson atau Alisson gitu loh. Iya, Distribusi bolanya. Emang enggak. ya itu Karena yang dibilang di Twitter. betul. Karena dia tuh tadi yang sempet lu analisa itu bener banget. Gua ngerasanya ini masih dalam adaptasi, dia mencoba buat ngelakuin distribusi bola gitu loh. Bukan berarti oh ini udah di peak levelnya dia, udah bisa kayak oh emang levelnya segini. Enggak, menurut gue ini tuh masih di dia masih mencoba cari tahu gimana sih, gimana caranya biar bisa akurasi tepat. Oh, pergerakan pemainnya gimana. Gue sih yakin di latihan dia pasti udah ngomong-ngomong juga. Apalagi gue berharap sih ke depannya dia bisa ngomong lebih banyak dengan Vinicius ya. Jadi kayak duetnya Alisson dengan Muhammad Salah gitu. Even Van Oh Dijk iya. dengan Muhammad Salah juga, yang terkadang misalnya Madrid kena serangan abis itu di save sama Lunin. Nah, dari situ Lunin kayak nendang akurasi tepat, Vinicius tinggal lari doang. Itu tuh udah bisa jadi salah satu opsi serangan yang bagus juga buat Real Madrid. Terutama Madrid kan transisinya salah satu yang terbaik di Eropa juga. Dan gue bener sih maksudnya yang lu bilang tadi, emang gimana dia tuh masih emang agak gugup terutama di press.
maksudnya akurasi distribusi bola itu emang nggak tepat ke pemain. Kadang hampir ke pemain ya akhirnya out gitu. Gua nggak ada masalah karena gua udah tahu tujuan dia tuh jelas. Oh, gua mau ke sini. Iya, Even gua di press, tapi gua tahu tujuan gua adalah as long as gua bisa mengarahkan ke area zona pemain tersebut. Kalau Courtois beda cerita. Gua bodo amat, gua buang aja. Yang penting safety deh nah gitu. terus yang bikin gue ini juga kayak match semalam, kita tuh ngeliat Courtois kalau misalnya kayak apa sih fake shot ya, kayak Hmm. misalnya mau ini kayak ngocek yang lu inget yang lawan yang Havertz ngepres yang lawan Chelsea Iya itu iya iya, iya iya, ingat ingat. kayak gitu. Itu maksudnya kita tuh ngeliatnya kayak wih Courtois bisa begini, maksudnya keren gitu, Hmm. karena kan dia jarang. Nah maksudnya kalau Lunin tuh semalam gue liatin nggak sering sih, kayak beberapa kali kayak tenang aja biasa Hmm. gitu, jadi kayak nggak yang wah ini banget nih, maksudnya wah banget Betul bisa. betul. Ah, itu pasti kayak menunjukkan, gue ngerasa ya emang ini orang kelihatannya sebenarnya tenang megang bolanya enggak sih. Maksudnya kalau waktu itu tuh gue ngeliat Cortez ngegocek gitu, biasanya Oh, kan buang gitu, nggak asal, nggak tiba-tiba dia fake shot atau gimana, nggak betul betul. seberani itu Courtois Betul. maksudnya. Cuma kalau Lunin tuh beda, dia seberani itu, bahkan pas di press pemilik Leipzig tuh dia kayak paling nyantai aja gitu, dia malah nyari temennya Nyari temannya, benar buat benar. ngegeser bola gitu. Bener, itu yang gue suka sih. Maksudnya musim ini tuh banyak banget perubahan. Selain emang double pivot Toni Kroos Valverde, terus ya gimana Lunin, distribusi bola Lunin, kita tuh punya opsi serangan tuh banyak banget gitu. Opsi permainan itu banyak gitu loh. Apalagi Ancelotti kan tipikal pelatih yang reaktif ya, yang dia tuh ngelihat oh gimana nih, oh kondisi tim di pressing, oh yaudah gue bakal main ini, gue masukin ini, bla bla bla. Dan menurut gue peran Lunin di musim ini tuh gila banget gitu. Jadi gue sih gak sabar ya sebenarnya. Gue sih bukan gak sabar, sorry. Gue penasaran banget ya kiper 25 tahun ini tuh kalau nanti Courtois balik ya mau nggak mau ya. Maksud gue no offense Lunin, iya he's still good, cuman ya Courtois deserve in the first position gitu menurut gue, karena ya apa yang dia udah lakuin semasa musim ini gitu. Nah itu yang gue penasaranin juga sih, apakah Lunin bakal dimainin Nah, atau bahkan kalau Madrid bisa bold move banget, bisa berani banget langsung kayak oh ya udah is okay gue pinjemin Lunin semusim gitu. Itu gue bakal terkejut banget sih, gila berani banget loh. Walaupun menurut gue itu keputusan kayak gitu jarang banget dilakuin Madrid gitu. Kayak mungkin ya maybe you can like Brahim Diaz gitu. Walaupun konteksnya Brahim Diaz beda sih, dia dibeli abis itu dipinjemin ke Milan 2 musim. Ya cuma menurut gue nggak ada salahnya di loan daripada dia nggak main sama sekali, karena potensi dia tuh gede banget gitu. Gue selalu bilang kayak ya, bahkan waktu itu banyak banget yang nanya kayak menurut lu kiper utama Madrid siapa bang setelah Courtois gitu misalnya. Ya gue selalu bilang Lunin, karena gue pribadi percaya sama dia, tinggi badan dia bagus gitu. Sekarang bahkan masa otot dia, masa badan dia juga udah nggak sekerempeng dulu gitu loh. Udah masa ototnya tuh udah hampir mirip dengan Courtois juga. Itu udah bagus banget. Plus ya nilai plusnya adalah distribusi bola tadi itu sih. iya. Jadi kalau menurut lu ya Gue rasa juga mm, kayaknya sih bakal di lawan ya, maksudnya karena kasusnya mirip si siapa sih yang di Chelsea itu, si tatoan itu si, yang kiper sekarang. bukan winger yang orang Ukraina. Oh, Mudrik, Mudrik. Ya Mudrik, maksudnya kan dia jarang dimainin sama Pochettino juga kan. Terus Bayern kebetulan Bayern kemarin ya sempat tertarik sih bener. si Koman lagi cedera, ternyata pengen di lawan gitu. Gue rasa sih sebagai pemain ya, kalau gue ngeposisikan jadi pemain ya, ya gue mau misalnya dengan jaminan menit bermain yang lebih Betul. banyak, karena dia butuh winger masa itu klub. Dan mungkin kalau misalnya case-nya Lunin, kalau misalnya ini klub butuh, gue butuh nih kiper buat starter, lu di klub gue bakal jadi starter daripada lu di bench, ngebenchin Courtois lagi, mending Mm, jadi starter di sini, tapi dalam status pinjaman. Yang penting itu jadi Madrid juga, yang penting perpanjang kontraknya, naikin gajinya gitu. Ya betul. udah lu ngasih 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 apa ya, kayak ngasih tanda lu tuh sebenarnya bakal di sini. Cuma kalau misalnya emang lu butuh menit bermain, ya udah gua kasih. Nanti kalau misalnya udah seakan atau gimana Courtois ini ternyata udah mulai menurun atau gimana, ya udah lu bisa balik lagi. Gue rasa Iya, sih itu harusnya dipinjemin aja sih kalau misalnya nanti Courtois balik ya. Terus performanya tetap still Courtois seperti sebelumnya. Cuma kalau misalnya betul. ada perbedaan ya dipertimbangin sih menurut gua. Mm, bener bener bener. Gue setuju banget. Selang-seling Well, kayak iya selang-seling kayak Kepa bener. Kalau selang-seling kayak Kepa itu makanya gue tuh terkejut banget kan. Tadi gue balik lagi ke topik awal. Gue terkejut
musim ini even kita masih selang-seling kiper aja tuh clean sheet kita masih bagus gitu loh. Ya di samping Girona menurut gua udah pernah bilang lah di Twitter, gua nggak pernah mau pokoknya Girona juara La Liga. Gua respect mereka. Makanya di Twitter gua tuh overreact banget karena ini overrated banget lah Girona. Karena gua nggak mau Girona juara, orang tuh bakal nge-mention gila squad Girona seperti ini dengan harga segini bisa ngalahin squad Madrid yang se world class ini bahkan dengan Bellingham bla 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 bla. Gua nggak mau men, maksudnya kayak itu benar-benar disrespect our club bahkan history kita gitu loh. Kayak gua nggak mau aja gitu karena squad ini tuh udah bagus banget gitu, cuman butuh Tapi satu pemain. tapi kalah atau menang, juara atau enggak pun ya, mau Madrid juara atau enggak juara tetap kena begitu lah maksudnya bang. Ya pastilah ya itu Kalau karena pastilah. kalau kita juara pun ya karena dia punya Bellingham begini-gini. Iya, ya maksudnya itu udah nature klub Iya. besar gitu loh. Maksud gue ya itu udah hal biasa. Cuman ya gua nggak mau aja kayak gua tuh udah ngerasa inilah liga harus banget dimenangin gitu. Iya. Copa del Rey kita Tapi udah Copa del Rey fuck itu lah anjing, Atletico juga anjir. Apa? gue juga kebetulan ngarepnya kan juga triple domestik kan. Gue juga kecewa sebenarnya sih gugur di Copa del Rey itu. Iya. Gue Karena juga kalau UCL maksudnya kita berdua juga kan bukan yang ngarep banget gitu. iya bukan yang ngarep banget. Maksud gua kayak karena ya udah 2 musim lalu kita masih juara UCL gitu kayak abis juara UCL kayak maksud gua nggak apa-apa lah lu kayak lu delay 5 musim juga 3 musim 4 musim juga nggak apa-apa karena lagi yang penting fokusnya nih regenerasi dulu gitu loh, regenerasi sama La Liga karena menurut gua La Liga kenapa penting ya ini Barcelona udah pelan-pelan belum mau ngejar gitu loh, ini penting nih gitu La Liga. Copa del Rey ya udahlah kemarin juara ya udah emang lawannya Atletico musim ini menurut gue emang gila banget sih, gila asik Atletico gitu. Dan ya kita kemarin udah menang Super Copa juga. Kayaknya kita belum tag podcast sejak Super Copa ya. Iya. Ya kayaknya belum dan ya kita ngalahin Atletico bahkan susah payah di semifinal kan. Brahim Diaz ngebut juga dan final kita ngebantai Barcelona. Gila musim ini tuh udah enak banget gitu. By the way, bentar, kita masih bisa ketemu Barcelona gak sih? Enggak ya? Udah Ada. enggak ya? Ada ya satu lagi ya berarti ya. Ntar Maksudnya cuman top, ada berapa ya? iya maksudnya top 4-nya. Berarti tinggal Barcelona doang harusnya logikanya kan. Harusnya iya seingat gue Iya, sih maksud itu. gua kan Girona Atletico tuh udah. Girona Iya. Atletico tuh udah. Atletico yang penting Atletico udah habis, Girona habis itu ya udah si Barcelona. Cuma Barca doang. Ya gue berharap ya menang lagi sih, maksud gua biar Sociedad. menentukan. Sociedad ya is still good. Bahkan Kubo baru perpanjang kontrak ke 2029. Ya, Tapi gue dukung Sociedad di UCL. ya Sociedad harus di UCL sih menurut gua. Harus. Karena lawan PSG nanti malam maksudnya. Oh. Iya Gue nanti. Oh, nanti malam ya? iya. Kayaknya gue mesti nonton nih lawan PSG. Lumayan. Ya ini menarik sih. Kubo lawan Kang In Lee yang lagi Iya. dikritik gara-gara ribut sama Son di Piala Asia. So tapi by the way ini mungkin lu mungkin pada nonton video ini pasti setelah ya PSG Sociedad udah mulai. Well mungkin kedepannya selain Madrid mungkin kita bakal bahas seperti ini juga ya kayak seputar tim La Liga lainnya gimana sih kayak seputarnya karena kayak kemarin gue sempat ada beberapa ngeliatin juga ada orang yang tertarik dengan La Liga juga kayak shout out to Spieltag kayak yang ngebahas Bundesliga juga kayak ya mungkin kita bakal bahas-bahas dikit walaupun ya pasti bakalan lebih banyak ke Madrid. So anyway, thank you guys for watching, thank you guys for listening this podcast di Spotify bahkan di YouTube juga ditonton. Jangan lupa juga subscribe, follow kita di Spotify, bahkan follow juga di Instagram dan juga Twitter media.madridista. Thank you semuanya. Tungguin kedepannya mungkin kita bakal ada event atau gimana. And thank you guys for coming and watching. See you guys there and goodbye.